Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi prakarya aspek kerajinan untuk kelas 7 semester genap. Baiklah, mari kita mulai bab 1 yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Tapi sebelum Ibu membahas lebih jauh tentang kerajinan bahan limbah lunak, Ibu ingin bertanya dulu, apa sih limbah itu? Ada yang tahu? Ya, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Limbah juga merupakan bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Dan limbah itu terdiri dari dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik atau non-organik. Nah, kalian sudah tahu tentang definisi limbah, kan? Sekarang mari kita lanjutkan ke prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut ini. Pertama, berdasarkan wujudnya. Ada limbah gas, ini merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, ada HCl, ada NO2, dan ada SO2. Limbah gas biasanya didapatkan dari sisa respirasi makhluk hidup, asap pabrik, pembakaran fosil, asap kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua ada limbah cair. Ini merupakan jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, air rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng. Dan yang ketiga adalah limbah padat. Ini merupakan jenis limbah yang berupa padat, contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol bekas, kertas, kardus, dan ban bekas. Di sini ada beberapa gambar contoh dari limbah berdasarkan wujudnya. Ada limbah cair, di mana sebuah sungai yang nampak pada gambar dipenuhi dengan limbah berupa busa. Kemudian ada juga limbah padat berupa sampah plastik maupun kertas, dan ada limbah gas dari asap knalpot kendaraan bermotor. Yang kedua, ini berdasarkan sumbernya. Ada limbah pertanian yang merupakan limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Kemudian ada limbah industri, ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Ada limbah pertambangan, merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Dan yang terakhir ada limbah domestik, ini merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk lainnya. Lalu yang ketiga ini berdasarkan senyawanya, ada limbah organik. Limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik yang mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada kulit buah dan sayur, kotoran manusia maupun kotoran hewan. Kemudian ada pula limbah anorganik atau non-organik, di mana limbah anorganik ini adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, pecahan keramik, baja, potongan besi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh limbah organik. Ini ada limbah dari rumah tangga berupa sisa-sisa sayuran, dan ada juga limbah dari kulit jagung. Ya. Kemudian lalu di sini ada contoh limbah anorganik. Ini berupa bekas kemasan dari makanan maupun minuman yang kita beli sehari-hari. Itu beberapa contohnya ya. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Di awal sudah dibahas
bahwa dilihat dari unsur senyawanya, limbah itu terdiri dari dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Begitupun dengan limbah lunak. Di sini ada limbah lunak organik dan ada limbah lunak anorganik. Seperti apa saja limbah lunak anorganik dan limbah lunak organik itu? Limbah lunak organik di sini lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Contohnya dari daun-daunannya, dari kulit buahnya, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan berupa kertas. Seperti kertas itu juga termasuk limbah lunak organik. Lalu limbah lunak organik ini dikatakan limbah basah. Penyebabnya limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Pengolahan limbah organik yang basah ini dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung, sehingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Kemudian ada contoh limbah organik di sini, ada limbah kulit jagung, kemudian ada juga limbah kulit bawang, lalu ada pula limbah kulit kacang tanah ya. Kemudian ada limbah jerami. Jerami ini batang pohon padi yang sudah mengering. Lalu ada pula limbah kulit buah salak ya. Dan ada juga limbah dari kertas. Kemudian ada lagi limbah pelepah pisang. Pelepah pisang ini dari batang pohon pisang yang sudah mengering. Batang pohon pisang itu terdiri dari lapisan-lapisan. Nah, jika lapisan-lapisan tersebut dinamakan pelepah, dan pelepah pisang yang sudah kering itu banyak dimanfaatkan oleh para pengrajin untuk membuat kerajinan. Ya, banyak sekali kerajinan yang bahan bakunya, bahan utamanya itu menggunakan pelepah dari pohon pisang. Kemudian ada limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga, contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan juga styrofoam. Berikutnya contoh limbah lunak anorganik. Di sini ada beberapa plastik kemasan, kemudian ada kain perca. Kain perca ini adalah limbah yang dihasilkan dari tukang jahit biasanya ya. Kalau tukang jahit itu tidak semua kain dipergunakan untuk membuat satu baju utuh ya. Tapi biasanya akan ada sisa-sisa kain dan sisa kain tersebut dinamakan kain perca. Kemudian di sini juga ada limbah styrofoam dan ada limbah ban karet. Dan terakhir ada juga limbah dari kotak-kotak kemasan makanan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisir sedikit mungkin.
Prinsip-prinsip pengolahan sampah itu dikenal dengan nama 3R. R yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Ini meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan ya, tentu saja. Kemudian R yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu kita buang. Dan R yang ketiga adalah mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan-bahan kerajinan. Ya. Oke. Selanjutnya kita ke materi yang berikutnya. Sebelumnya di sini dengan proses daur ulang limbah recycle menjadi karya kerajinan itu berarti kita dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu, kegiatan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Materi berikutnya adalah produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Dari daerah mana kamu berasal, masing-masing daerah pasti memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah lunak organik dari masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Jadi tidak akan ada satu daerah dengan daerah lainnya yang memiliki kesamaan. Berikut ini merupakan penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Daerah pesisir pantai atau laut ini menghasilkan limbah dari sabut kelapa dan daun kelapa. Kemudian daerah pegunungan ada kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang panjang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit kecinan. Kalau daerah pertanian ini ada jerami padi, ada kulit jagung, ada batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Untuk daerah perkotaan sendiri di sini ada kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gaji, dan serutan kayu. Proses pengolahan bahan limbah lunak itu yang pertama kita lakukan pemilahan. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Lalu selanjutnya dilakukan pembersihan. Limbah lunak yang sudah terseleksi ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya saja kulit jagung. Kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak, itu tergantung dari perancangan produk oleh si pengrajin itu sendiri. Dan setelah itu kita lakukan pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Selanjutnya setelah pengeringan itu dilakukan pewarnaan. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering ini merupakan selera ya. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Setelah diwarnai, kita lakukan pengeringan lagi. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur. Selanjutnya setelah semua itu kita lakukan penghalusan.
penghalusan di sini agar bahan siap pakai. Limbah lunak yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing sendiri ini dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, kemudian dapat pula digerinda atau diampas. Syarat-syarat perencanaan benda kerajinan ini yang pertama adalah harus memperhatikan kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya ada mangkuk ini untuk wadah sayur. Kemudian keamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya misalnya cangkir didesain ada pegangannya. Itu untuk membuat nyaman si pemakainya. Dan selanjutnya keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa itu harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau perwarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman atau wadah sayur. Kemudian keindahan. Ini jangan lupa ya, keindahan, estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dari bentuknya, dari hiasan atau ornamennya, serta dari bahan bakunya sendiri. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Salam prakarya. Jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.